Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini mari kita kembali berusaha untuk memantapkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah, al-ma'murat, baik al-ma'murat ini al-wajibat, hal-hal yang memang harus kita lakukan, maupun al-mandubat, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang, al-manhiyat, baik al-manhiyat ini al-muharramat, hal-hal yang memang harus kita tinggalkan, maupun hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-makruhat, hal-hal yang dimakruhkan. Ini menjadi modal, menjadi kapital yang paling utama bagi seorang muslim untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini, terutama nanti dalam kehidupan di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, Islam sebagai sebuah agama telah memberikan tuntunan, memberikan syariat yang pada prinsipnya semua syariat, semua aturan hukum yang ditetapkan di dalam Islam itu maqduran alal mukallafin, sesuatu yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan oleh setiap mukallaf. Tidak ada aturan hukum di dalam Islam yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Bahkan prinsip hukum, prinsip syariat yang ditetapkan di dalam Islam adalah at-takhfif wa taysir, atau adamul masyaqqat. Tidak boleh ada pembebanan, bahwa aturan hukum itu harus seringan mungkin, harus memberikan beban yang seringan mungkin, sehingga sesuatu yang dilakukan itu menjadi nyaman, menjadi indah, menjadi sesuatu yang menggembirakan. Tidak ada hukum yang lalu kemudian memberatkan. Oleh karena itulah maka di dalam agama, ketika seseorang dalam kondisi tertentu, dalam keadaan di mana dia mempunyai alasan atau uzur, kondisi yang tidak memungkinkan melakukan hukum pada tingkat azimah, pada tingkat hukum asal, karena sakit atau karena bepergian atau karena faktor lain yang dibenarkan di dalam agama, maka seseorang itu boleh atau bisa mendapatkan hukum rukhsah, ketentuan yang dikeluarkan atau yang diturunkan dari ketentuan hukum asal yang ditetapkan di dalam agama. Hukum azimah itu hukum yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan standar normal kehidupan manusia. Contohnya di dalam sholat, pada dasarnya orang sholat itu bisa melakukan dengan berdiri. Berdiri di dalam sholat itu adalah rukun min arkanis sholat. Sebagai rukun di dalam pelaksanaan ibadah salat, maka hampir semua orang pada dasarnya bisa melakukan salat fardu itu dengan berdiri. Tetapi agama tetap memberikan ruang, kemungkinan di mana orang dalam kondisi tertentu dia tidak mungkin untuk berdiri. Dalam kasus tertentu seseorang tidak mungkin salat dengan berdiri. Contohnya karena sakit, maka dia boleh hukum rukhsahnya lalu kemudian salat itu dengan duduk.
duduk itu namanya hukum rukhsah. Pada dasarnya sholat zuhur itu 4 rakaat dan itu bisa dilakukan oleh seorang mukallaf, oleh seorang muslim. Tetapi dalam kondisi tertentu 4 rakaat itu bisa dipendekkan, bisa diringkas menjadi 2 rakaat yang disebut dengan hukum qasrus sholat. Qasrus sholat itu adalah hukum rukhsah. Rukhsah dalam bentuk tankis, mengurangi terhadap jumlah. Bisa dalam bentuk merubah bentuk dari sebuah aturan, bisa mengurangi, bisa bahkan menggugurkan, membatalkan dari seluruh kewajiban yang ada. Oleh karena itu maka lalu kemudian kita meyakini bahwa hukum Islam itu pasti dilaksanakan, pasti bisa dilakukan, maqdurun 'alal mukallafin. Karena tidak mungkin Allah memberikan pembebanan kepada manusia di luar batas kemampuan, itu tidak mungkin. Semua aturan hukum syariat yang ada di dalam Islam pada dasarnya adalah maqdurun 'alal mukallafin. Prinsipnya adalah hukum itu memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Bila mana orang tidak mungkin melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan dan standar hukum asal yang disebut dengan hukum azimah, maka seseorang tersebut boleh melaksanakan hukum pada pilihan yang disebut dengan rukhsah tadi itu. Oleh karena itu begitu indahnya hukum Islam yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa lalu kemudian hukum dalam Islam itu dibebankan kepada orang yang mukallaf. Mukallaf itu standarnya, haddut taklif, batasan untuk pemberian pembebanan hukum itu ada 2. Yang pertama adalah al-aqlu wal bulugh dalam bahasa fikihnya. Al-baligh, balik, al-bulugh, balik. Yang kedua lalu kemudian al-aqlu. Ada 2 hal. Seseorang akan bisa dikatakan mukallaf itu bisa dibebani hukum bila mana 1, dia mempunyai kemampuan akalnya untuk memahami hukum, tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan lupa, tidak dalam keadaan tidur. Makanya orang yang tertidur itu lalu kemudian dia bisa terbebas dari hukum. Orang yang lupa itu dia tidak berdosa ketika dia melakukan sesuatu. Diberikan pengecualian dalam kasus-kasus hukum yang ada di dalam fikih itu. Orang yang akalnya itu kehilangan akal karena kehilangan kesadaran, karena koma, maka dia akan bebas hukum. Kenapa? Karena hukum harus bisa dipahami dalam pikiran seorang mukallaf. Karena orang yang memahami hukum itulah yang punya potensi untuk bisa melakukan hukum. Nek wong gak mungkin paham akan sebuah hukum, belum memungkinkan memahami hukum, maka dia tentu tidak bisa dibebani oleh hukum. Makanya lalu kemudian batasan seseorang atau standar ukuran seseorang dikatakan mukallaf itu adalah al-aql, dia punya kemampuan akalnya untuk memahami terhadap aturan-aturan hukum itu. Yang kedua, kalaupun toh seseorang punya kecerdasan secara akal, tapi secara fisik dia tidak memungkinkan untuk melakukan, itu pun juga belum bisa dibebani oleh hukum, belum bisa dikatakan mukallaf. Sehingga ukuran yang kedua seseorang dikatakan mukallaf itu harus baligh. Baligh itu sudah mencapai batas umur tertentu atau kondisi tertentu secara fisik. Apakah dia ikhtilam, apakah dia itu haid, atau dalam batas usia dia 15 tahun baru dia dikatakan baligh, bisa dibebani hukum sehingga dia disebut dengan mukallaf itu. Kenapa? Karena hukum membutuhkan kemampuan fisik untuk bisa melakukan aturan hukum itu. Tidak bisa kita lalu membabi anak kecil memaksakan itu. 1 bisa jadi karena kemampuan memahami. Anak yang belum baligh, dia belum bisa dikatakan mukallaf atau belum bisa ditaklif hukum, belum bisa dibebani oleh hukum. Kenapa? Karena hukum membutuhkan kemampuan memahami. Yang kedua, hukum membutuhkan kemampuan fisik untuk bisa melakukan hukum itu sendiri. Oleh karena itulah, masyarul muslimin, sebagai santri Anda pada akhirnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hukum ini. Oleh karena itu perlu proses pemahaman. Mana malana wa ma alaina. Hukum itu pada dasarnya apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, sehingga kehidupan kita bisa memilih yang terbaik,
yang akhirnya apa yang kita lakukan itulah yang nanti akan menjadi bekal kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang betul-betul memberikan keindahan, memberikan kebaikan, memberikan ketentraman, kemarhamahan di dalam kehidupan manusia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بالإيمان، اختم لنا بالإسلام، اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.